doakan biar semuanya dalam tuntunan Tuhan selalu. Dan saya percaya bahwa Tuhan mencintai segala suku, kaum, dan bangsa. Ya, saudaraku. Ini adalah tempat di mana sahabat kita, Pak Nanang berasal, ya, kita datang memberkati di sana. Dan memang itu di dalam doa-doa kami selalu berkata, di dalam doa kami untuk pulau-pulau ini supaya Tuhan selamatkan. Tempat-tempat yang paling fanatik, yang paling ekstrim, yang paling benci dengan kekristenan, mereka akan dilawat oleh Tuhan. Saudaraku, saya percaya ini adalah sebuah pergerakan di akhir zaman ini. Kuasa ini tidak bisa dibendung, saudaraku. Oh, kita lihat bahwa orang-orang yang dulu benci dengan Yesus, malah mereka jadi cinta kepada Yesus. Mereka bakar gereja, mereka jadi teroris yang menyiksa banyak hamba Tuhan dan umat Tuhan mereka bunuh. Justru mereka sedang ditangkap Tuhan. Ya, kita doa lewat komunikasi ilahi yang telah terbangun, tercipta dengan Bapa kita di sorga. Kita berdoa Tuhan sedang menggerakkan tangannya untuk apa? Menyelamatkan umatnya, saudaraku, ya. Ketika engkau berdoa, engkau sementara menggerakkan hatinya Tuhan untuk penuh dengan kasih dan belas kasihan kepadamu. Tuhan itu nggak mentolol, saudaraku. Melihat saudara saya dipermainkan, melihat saudara saya dalam keadaan tertekan dan menderita, Tuhan itu selalu ingin menolong kita, saudaraku. Bagian kita adalah berdoa dan bagian Tuhan adalah mendengar doa kita. Bagian Tuhan adalah menjawab doa kita dan bagian Tuhan adalah juga memberikan kita pertolongan karena doa-doa yang kita naikkan itu. Katakan amin, ya. Jadi saya berkata buat kita sekalian, komunikasi ilahi di dalam doa dengan Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua, siapakah orang yang mengetahui rahasia ini, saudaraku? Komunikasi ilahi telah tercipta. Dia adalah orang yang punya yang kedua ini bernama mendengar, saudaraku, ya. Penting mendengar itu penting, saudaraku. Mendengar apa? Mendengar suara Bapa di sorga dapat didengar. Sementara yang lain ini tidak. Yang lain ini yang dimaksud siapa? Orang-orang yang tidak membangun komunikasi ilahi dengan Bapa di sorga, dia tidak bisa mendengar suara Bapa di sorga, ya. Kebanyakan dari mereka kadang-kadang mereka bingung ini membedakan suara Tuhan apa bukan, saudara. Mari kita lihat, ya. Yohanes 12 ayat 29. Ya, orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Amin. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di ayat sebelumnya itu ada suara yang mengatakan, suara dari mana? Suara dari sorga. Namun sayangnya orang-orang yang ada pada waktu itu, mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan sedang bicara. Bapa sedang bicara, saudaraku, kepada Yesus yang menjadi anaknya, saudaraku. Dan mereka berkomentar di ayat 29 ini, orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya, mereka berkata bagaimana? Bahwa itu bunyi guntur, ya. Ini sudah salah, sudah keliru karena mereka tidak membangun hubungan komunikasi dengan ilahi. Mereka salah persepsi. Lalu ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Dia ini adalah Yesus. Nah, inilah akibat dari orang-orang yang tidak membangun komunikasi ilahi dengan Bapa di sorga. Jadi telinga mereka tidak terlatih, suatu. Mereka sulit membedakan ini suara Tuhan atau suara setan atau suara dirinya sendiri. Bahkan mereka bilang ini malaikat bicara, ada yang bilang itu suara guntur dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, ada banyak umat Tuhan kebingungan, saudaraku, karena dia tidak melatih dirinya untuk apa? Membangun komunikasi ilahi dengan Tuhan. Ya, saya berdoa supaya kita semua yang hadir pagi ini, kita yang tetap setia membangun komunikasi ilahi dengan Bapa kita di sorga di dalam ibadah-ibadah seperti ini, akhirnya mau tidak mau, saudaraku, akan membuat kita itu makin hari makin mengenal, makin tahu, makin mengerti. Oh, ini Bapa Tuhan kita yang bicara, ya. Jadi saudaraku, Tuhan bicara itu satu kali Allah bicara dua hal yang aku dengar. Pertama kita mendengar ya secara audible, yaitu mendengar secara roh. Namun yang kedua juga kita mendengar seperti firman Tuhan yang disampaikan ini, Tuhan sedang bicara kepada kita dan Tuhan pakai hambanya untuk menyampaikan kepada kita suatu. Jadi penting dalam hidup ini mendengar, karena apa yang kau dengar itu akan menentukan kehidupanmu. Engkau bisa kuat, engkau bisa lemah, tergantung apa
yang kau dengar. Engkau bisa menang, engkau bisa kalah, juga tergantung apa yang engkau dengar. Engkau bisa sehat, engkau bisa sakit, juga tergantung apa yang kau dengar. Engkau bisa bahagia, engkau bisa merana, tergantung apa yang kau dengar. Jadi apa yang kau dengar itu sangat menentukan masa depanmu. Alkitab berkata, Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi sudah bisa dipastikan orang Kristen, orang percaya yang setiap hari telinganya dilatih mendengar firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan imannya itu bertumbuh. Dari iman yang bertumbuh itulah akhirnya dia bisa mengerti bahwa ini adalah kehendak Tuhan, ini adalah perintah Tuhan, ini adalah yang Tuhan mau, saudaraku ya. Jadi kalau engkau melakukan segala sesuatu, engkau lakukan dengan iman. Kenapa dengan iman? Karena kita sudah pelajari waktu yang lalu, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah ya. Ibrani 11 ayat 6, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, artinya barang siapa mau datang pada Tuhan Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada upah yang diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia ini orang yang benar-benar memiliki kesetiaannya kepada Tuhan. Orang tidak setia, aku tetap setia. Orang tidak taat, aku tetap taat. Orang tidak melakukannya untuk Tuhan, aku mau melakukan untuk Tuhan. Jadi apapun yang kau lakukan, lakukan dengan segenap hatimu. Karena engkau sedang melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia, ngapain kita capek-capek ya? Ngapain Pak Bruri dan Bro Salim di Jerman? Mereka harus tunggu sampai jam 11 malam baru ibadah. Sementara jam itu orang sudah pada istirahat, saudaraku. Ya kita pun ngapain? Kita bangun pagi-pagi, saudaraku ya. Pagi-pagi subuh, bahkan sebelum jam 4 kita sudah bangun. Ngapain, saudaraku? Karena kita tahu ini adalah pekerjaan Allah. Tadi malam saya sampaikan tentang proyek Allah, saudaraku ya. Ini adalah proyek yang Tuhan ingin, saudaraku, kita nikmati proyek Allah, saudaraku, karena kita tahu bahwa ini adalah pekerjaannya Tuhan ya. Kolose 2 ayat yang ke-23 berkata, apapun juga yang kau lakukan, lakukan dengan segenap hati ya. Kolose 3 ayat 17, Kolose 3 ayat 23, kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan, saudaraku. Dan kalau kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan dengan sukacita, kita lakukan dengan perasaan, dengan ucapan syukur. Wow, upah kita besar di sorga. Bukan karena sungkan, bukan karena terpaksa, bukan karena berat hati atau menggerutu, grundel dan sebagainya. Tapi kita lakukan karena apa? Dasarnya itu kita mencintai Tuhan. Orang kalau lagi cinta, jatuh cinta, nggak peduli mau malam, mau pagi, mau waktu apapun, yes, dia ingin ketemu dengan orang yang dia cintai. Nah, itu yang kita lakukan sampai hari ini, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu, berbahagialah engkau sampai hari ini ketika engkau tetap setia. Pesan saya, tetaplah setia seperti Yesus. Setia sampai mati, bukan setengah mati, sampai mati. Dan Tuhan berkata dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku Tuhan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi ada mahkota kehidupan kepada orang yang setia sampai mati, yang serius, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Wow, saya percaya sebelum hal itu terjadi engkau mati, engkau bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, anak cucu keturunanmu semua diberkati Tuhan. Jangan khawatir, saudaraku. Apapun yang kau lakukan, saudaraku, kesetiaan kepada Tuhan tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Dan itu saya sangat meyakini, saudaraku. Sesuatu yang besar sedang Tuhan siapkan di depan kita. Cuma di sini, bagian kita adalah kita melakukan dengan kesetiaan. Taat saja, saudaraku. Akan datang waktunya, kita akan lihat Tuhan bekerja itu dahsyat sekali. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang yang membangun komunikasi ilahi yang telah tercipta ini? Yang ketiga, dia adalah orang yang mengakui bagaimana? Mengakui bahwa jawaban dari Yesus itu suara Bapa di sorga, bukan karena semata-mata karena dia. Tapi itulah Bapak Ibu sekalian adalah orang percaya ini. Mereka menjadi alasan kenapa Tuhan mau bicara kepada mereka. Mari kita lihat ya. Yohanes 12 ayat yang ke-30. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar, bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Amin. Amin. Jadi alasan di mana Tuhan bicara,
Tuhan bicara ini kan Tuhan butuh sarananya. Siapa yang akan menerima suara ini? Yaitu saudara dan saya. Jadi saudara dan saya ini tempat di mana Tuhan mau bicara kepada kita sekalian. Ya, makanya Yesus bilang ini, jawab Yesus. Pada waktu mereka tadi kebingungan, mereka bilang ini ada suara apa tadi ya, guntur, lalu ada ini suara malaikat dari surga sedang bicara kepada dia. Yesus bilang, suara itu telah terdengar bukan karena aku, bukan karena Yesus, tapi melainkan oleh karena kamu. Saudara-saudara dan saya sebagai umat Tuhan ini, Tuhan mau bicara kepada kita sekalian. Karena Tuhan ketika dia bicara, mungkin pada waktu engkau sedang susah, kau dengar suara Tuhan saat Tuhan bicara, hatimu yang susah tidak susah lagi, hatimu yang sedih tidak sedih lagi, hatimu yang takut tidak takut lagi, hatimu yang dalam keadaan bimbang, ragu dan cemas tidak bimbang, ragu dan cemas lagi. Bahkan ketika hatimu dalam keadaan putus asa, engkau tidak jadi putus asa lagi. Kenapa? Karena engkau sedang dengar Tuhan bicara kepadamu. Amin. Suara Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah jawaban, saudaraku. Itulah sebabnya Daud adalah orang yang sangat mencintai firman Tuhan. Kalau Anda baca dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 176, ini ayat yang sangat panjang sekali, saudaraku. Dari seluruh kitab-kitab yang ada dalam Alkitab ini, dalam pasal ini 119 ayat 1 sampai 176, ini ayat yang terpanjang, saudaraku, ya, di dalam Alkitab kita ini, saudaraku. Dan disitulah Daud bicara tentang firman. Waktu dia berdiri firman, waktu dia duduk firman, waktu dia berjalan firman, waktu dia melakukan apapun firman, saudaraku. Artinya Daud mau bilang kepada kita sekalian bahwa firman itu menjadi kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan dia, saudaraku. Sama seperti kalau kita makan, kita tidak minum, saudaraku, kita akan mengalami dehidrasi karena kekurangan cairan dalam tubuh. Nah, firman itu kita butuhkan dalam kehidupan ini, saudaraku. Dan Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4, manusia, saudara saya, hidup bukan dari roti saja. Roti adalah hasil olahan manusia, hasil kerja keras dari manusia. Tetapi engkau hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Mungkin hari ini engkau dalam persoalan pergumulan, dalam masalah ekonomi, keuangan, bisnis, karir, engkau dalam keadaan terpuruk. Selama telingamu masih dengar firman Tuhan, maka engkau bisa hidup, saudaraku, ya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Haleluya. Jadi ini yang kita pelajari pada pagi hari ini, mengakui jawaban dari Yesus itu suara Bapa, ya. Artinya jawaban firman Tuhan itu adalah Bapa sendiri yang sedang bicara kepada saudara dan saya. Lalu kita lihat apa hasilnya. Mari kita lihat hasilnya, ini luar biasa. Yang pertama, Bapak Ibu, bagi orang percaya yang taat pada firman itu apa? Dia membangun komunikasi ilahi dengan Bapa di sorga. Dia mendengar suara Bapa yang memuliakan namanya. Jadi Bapa memuliakan namanya. Yesus pun memuliakan nama Bapa di sorga. Dan kita semua sebagai umatnya juga dalam doa-doanya tentu kita memuliakan nama Bapa kita di sorga. Ya, kita lihat Yohanes 12 ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakan lagi. Amin. Sebuah ungkapan Yesus dalam doa. Dia bilang, Bapa muliakan namamu. Apa yang terjadi pada waktu Yesus berkata seperti itu? Maka dikatakan apa? Terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya. Maksudnya Bapa telah memuliakan namanya. Dan aku akan memuliakannya lagi. Jadi saudara harus tahu dalam kehidupan ini tujuan kita hidup ini untuk apa, saudaraku? Untuk memuliakan nama Bapa kita di sorga. Amin, saudaraku, ya. Mencari uang, mencari rezeki, mencari sesuap nasi itu memang harus. Tetapi tujuan utama dan terutama bukan itu, tapi hidup kita untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Bapa kita, dan kita bisa jadi berkat, ya, bagi orang-orang yang kita kasihi. Itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, bagi orang yang membangun komunikasi ilahi dengan Bapa kita di sorga, ini dia. Orang percaya yang taat pada firman, dia mengenal suara Bapa di sorga, sementara yang lain itu, saudaraku, tidak bisa mengenal, ya. Yang lain itu, ya, bukan, saudaraku. Orang-orang yang tidak membangun komunikasi dengan Bapa di sorga, mereka tidak bisa mengenal suara itu. Mari kita lihat Yohanes 12 ayat 29. Ya, Yohanes 12 ayat 29. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Amin. Amin. Bukan yang lainnya.
yang bisa mendengar suara Bapa di sorga, karena mereka tidak membangun hubungan komunikasi ilahi dengan Bapa di sorga, melainkan kita semua yang membangun komunikasi ilahi dengan Bapa kita di sorga itu, kita bisa mengenal Dia, saudaraku, ya. Sama seperti saudara dan saya, ya, ketika kita dengan anak-anak kita, saudaraku, mereka bisa mendengar, oh ini suara bapaknya, ya. Mereka tahu, bisa bedakan ini suara bapaknya, ini suara mamanya. Jadi mereka bisa membedakan, karena setiap hari mereka mendengar suara bapaknya. Bapaknya bicara, oh mereka kenal ini suara bapak, ciri khas seperti itu. Saya masih ingat teman-teman saya ketika saya telepon mereka, mereka langsung tahu ini suara saya. Kenapa? Karena suara saya ini mempunyai ciri khas tersendiri, saudaraku, ya. Jadi memang Tuhan itu unik, ya, menciptakan manusia itu unik sekali. Jadi ada keunikan-keunikan yang akhirnya membuat orang itu cepat mengenal. Nah, sama dengan kita ini, ketika kita setiap hari bergaul, bertemu, ini kita bisa mengenal suara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena selalu kita membangun sebuah komunikasi, ya. Itu indahnya. Demikian kita juga dengan Tuhan, ya, seperti itu. Lalu yang terakhir, saudaraku, yang ketiga, saudara, bagi orang percaya yang taat akan firman, taat yang bagaimana, saudaraku? Taat membangun komunikasi ilahi dengan Bapa di sorga melalui doa ini, ya. Saudara, dia menjadi tempat untuk terdengar suara Bapa di sorga. Dia menjadi sarana di mana Bapa di sorga akan bicara kepada dia. Wow, luar biasa. Kenapa? Karena kita ini adalah rumahnya Tuhan. Kita adalah tempat kediaman Tuhan, ya. Kita lihat Yohanes 12 ayat 30. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Amin. Amin. Jadi alasan kenapa Tuhan mau bicara itu adalah karena kita semua. Kita ini adalah bait Roh Kudus, bait Allah, rumah Tuhan, tempat kediamannya. Jadi Tuhan mau bicara kepada kita karena Tuhan tahu kita semua yang datang pada pagi ini tentu kita punya banyak persoalan, kita punya banyak pergumulan, masalah, penderitaan, kesesakan, air mata yang kita alami, penderitaan ini kita mau bawa kepada siapa? Tidak lain dan tidak bukan menjadi Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Alamat kita yang tepat adalah Bapa kita di sorga. Dan kita ini adalah alamatnya Tuhan. Tempat Tuhan mau datang kepada kita, ya. Sama seperti kalau dulu kita kirim surat kepada seseorang lewat pos, Bapak Ibu, alamatnya harus tepat. Kalau alamatnya salah tulis, maka suratnya tidak akan nyampe. Suratnya kembali lagi, dikembalikan ke kantor pos, ya. Itu ada Ibu Joyce, dia tahu sekali, saudaraku. Nah, kita ini adalah alamatnya Tuhan. Banyak orang tidak mengerti bahwa dirinya, hidupnya itu ada alamatnya Tuhan. Sehingga pada waktu dia susah, pada waktu dia sedih, dia bingung, saudaraku. Namun kita semua tidak perlu susah, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kita ini adalah alamatnya Tuhan. Ayo katakan bersama dengan saya adalah alamatnya Tuhan. Amin. Jadi kalau kita sudah tahu jawabannya, ayo kita bangun terus komunikasi dengan Tuhan. Lebih giat, lebih setia lagi, ya. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari dengan firman Tuhan ini, dengan sebuah judul yaitu Rahasia Komunikasi Ilahi Telah Tercipta. Puji Tuhan, pada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo akan berdoa buat firman Tuhan ini untuk kita semua, ya. Ya, shalom. Ya, shalom. Selamat Amen. pagi. Ya. Shalom semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi yang indah ini kami berdoa. Sungguh firman ini menegur kami supaya kami lebih dekat lagi dengan Engkau. Ya, Yesus. Supaya ada komunikasi dengan Engkau. Ya, Tuhan. Kami merasa memang benar-benar Tuhan firman ini mengena Tuhan bagi jemaat di sini semua. Karena komunikasi dengan manusia, kami ini kecewa Tuhan. Ya, Yesus. Banyak komunikasi yang gombal-gombal Tuhan. Ya, Tuhan. Janji-janji. Tapi komunikasi dengan Tuhan tidak ada yang meleset Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sungguh ajaib, sungguh ya dan amin. Amin. Terima kasih Bapak atas teguran ini. Urapi kami semua yang ada di sini. Kami percaya Tuhan, semakin hari jemaat di sini semakin dekat lagi dengan Engkau. Ya, Tuhan. Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Wow, luar biasa. Doa yang dinaikkan to the point, ya, namun mengenal. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bu Lydia Eka. Puji Tuhan, tetap semangat, ya. Oke, kembali kepada host kita Pak pagi John, hari ini. Pak Ya. John tolong doakan. Ini kan anak-anak ini lagi berangkat ke Bali. Ini doakan dengan apa supaya selamat sampai di sana gitu. Baik, mari Gitu. kita arahkan Ya, tangan sama di depan ini layar apa sama monitor. ini menantu saya lagi sakit Pak John. Namanya Si Anas tolong jamah supaya Agnes. sembuh.
panas Oke. ya, panas dan pusing gitu. Mari Bapak di surga, kami menghampiri keluarga Ibu Lydia Eka yang anak-anaknya sedang dalam perjalanan atau sudah tiba di Bali. Tuhan berjalan di depan mereka, hendak meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Ada proteksi penyertaan Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak ada hal yang membahayakan, tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Semua aman dalam perlindungan Tuhan, sempurna dalam nama Yesus. Tuhan sertai mereka, apa yang mereka hendak kerjakan, dan Tuhan buat semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan Tuhan cukupi segala sesuatu. Tuhan berikan orang-orang yang baik hati untuk selalu bisa berkomunikasi dengan mereka. Jauhkan dari tangan-tangan jahil, jauhkan dari pandangan mata orang-orang jahat. Dalam nama Yesus. Untuk Pak Eka, Ibu Lydia sendiri, Tuhan sertai mereka sepanjang hari ini bersama dengan cucu-cucunya. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Juga untuk menantunya Agnes, kami doakan kuasa Tuhan menyembuhkan engkau, memulihkan engkau oleh pilur Yesus. Segala penyakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Siapapun yang sakit pagi ini, untuk Ibu Joyce, untuk Ibu Rosalind, Ibu Welly, Pak Bruri, dan Pak Yanto, dan Ibu Indriani, dalam nama Yesus, semua yang hadir pagi ini, pemilik Galasi Tep A8, Tuhan sembuhkan, pulihkan semuanya. Ibu Meliatwati, Ibu Sinta, disembuhkan, terima, terjadi sesuai dengan imanmu. Di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, hari ini engkau yang sakit sudah disembuhkan. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan sembuhkan juga Pak Darmawan Lim, sembuhkan juga Ibu Ong Yo Kim, dan Ibu Ratna Marlina, semuanya disembuhkan Tuhan di dalam keluarga CLCC. Amin. Memberkati semuanya. Haleluya. Oke, kembali kepada host kita pagi ini. Iya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Welly yang telah membawa doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Ibu Lydia Eka yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Dan terima kasih Pak John yang sudah luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam dan berkati keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami masuk dalam doa profetik yang akan yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirait dari Surabaya. Silakan Ibu Joyce. Ibu Joyce, mic bisa dibuka ya. Ya, terima kasih Ibu Rosalind. Ya, saya mau menyaksikan ibadah ini dengan doa-doa. Luar biasa Pak John. Yes. Mulai itu tangan saya bergedar terus sampai ini hari. Saya percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah. Yes. Dan nggak usah takut Bu Eka, nggak usah takut. Bu Eka, saudara anak-anaknya maupun yang sakit juga, suami saya sakit, saya percaya Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah lindungi perjalanan anaknya Bu Eka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, shalom. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik. Kita amini dengan I receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Amin. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Amin. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. I receive. Amin.
Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Amin. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Amin. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Amin. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Amin. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Amin. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everliting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Amin. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Amin. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Amin. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John. Saya kembalikan ke Ibu Rosalin. Ya, terima kasih Ibu Joyce yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Dan sekarang kita sampai pada pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Ya, terima kasih kesempatan diberikan pada saya oleh Ibu Rosalin. Amin. Salam semuanya, selamat pagi. Ya, shalom. Selamat malam Pak Bruri. Sekarang kita akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 30692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat.
Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Cinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday Juli 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 18 bulan 7 2023, Ibu Lydia Eka Sidoarjo. 21 bulan 7 2023, Ibu Tini Chandra Lasem, ibunya Ibu Indriani Sidoarjo. Tanggal 24 bulan 7 2023, Gereja CLCC hari ulang tahun. Dan tanggal 29 bulan 7 2023, Bapak Bruri Tiko Aldo dan Ibu Rosalind semua Germany hari ulang tahun pernikahan yang ke-57 tahun. Amin. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 081314182202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri Tiko Alu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salin. Ya, amin. Terima kasih Pak John. John. Ya, sama-sama. Amin. Terima kasih juga kepada Bapak Bruri yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Sekarang saya akan kembalikan kepada koordinator Bapak Yanto yang akan menyampaikan beberapa hal. Silakan Bapak Yanto. Ya, puji dan syukur Bapak Ibu sekalian, hari ini ibadah boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Ibu Rosalind dari Jerman yang memimpin ibadah hari ini sebagai host. Luar biasa, terima kasih, Tuhan memberkati, dan kepada pendampingnya juga yang mana usianya sudah banyak, Bapak Bruri. Terima kasih Bapak Bruri, dengan senyumnya Tuhan memberkati. Demikian juga kepada Bu Joyce Putirai, terima kasih banyak atas kerjasamanya, Tuhan memberkati. Dan kepada yang hadir, di sini ada Bu Lydia Eka, terima kasih Bu Lydia Eka, Bu Indriani, terima kasih, Bu Weli Hukubun, ya terima kasih Bu Weli, lalu yang lainnya, Putra-putrinya Johan, Bu Meliwati, ya, Cindy dan lainnya, terima kasih banyak yang hadir, luar biasa. Tuhan memberkati kepada kita semuanya, Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan terkhusus kepada Bapak kita, yaitu Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang setia melayani kita. Tuhan memberkati, terima kasih banyak Pak Pendeta atas pelayanannya. Amin. Terus Sama-sama Pak Yanto. Ya, kita dukung dalam doa. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang hadir. Tuhan memberkati. Saya kembalikan lagi kepada Ibu kita, Rosalind.
Terima kasih. Terima kasih Bapak Yanto. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat dari gembala kami, Pastor John Sarbunan. Silakan Bapak John. Haleluya, mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Hari ini sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam kehidupanmu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu, kebutuhanmu, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Hari ini firman yang engkau dengar dalam nama Yesus akan membuat engkau makin hari makin kuat di dalam rohmu, makin kuat di dalam jiwamu. Dan engkau akan berjalan dalam kuasa Tuhan. Tidak ada hal yang menakutkan, tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Immanuel, Tuhan menyertai engkau selama-lamanya. Bersama dengan orang-orang yang kau kasihi, yang kau sayangi. Doa-doamu yang kau naikkan kepada mereka, kepada Bapa, Tuhan sudah mendengar itu. Semua tangisan air matamu sudah berakhir karena Tuhan sudah menampung air matamu dalam kirbahnya, dan Tuhan akan mengubah air matamu menjadi mata air kehidupan. Tuhan akan mengubah air matamu menjadi mutiara-mutiara yang sangat indah, karena tidak untuk selama-lamanya engkau menangis terus. Ada waktunya Tuhan membuat mulutmu tertawa. Tidak selamanya engkau susah terus. Saatnya Tuhan akan pulihkan keadaanmu. Tidak selamanya engkau sakit terus. Tuhan menyembuhkan penyakitmu di dalam nama Yesus. Tidak selamanya engkau ditinggalkan. Tuhan akan terus ada mendampingimu. Dan saatnya engkau lihat kuasa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Karena itu tetap setia kepada Tuhan. Karena orang yang setia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Mari Tuhan berkati semua yang sudah hadir di pagi ini. Berkati Pak Yanto yang telah mengkoordinir ibadah ini. Dan berkati bersama istri, anak, mantu, cucu dalam nama Yesus. Tidak ada lagi sakit penyakit. Sudah selesai. Tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membuat engkau tertekan di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan hati dan jiwamu di dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga yang melayani pagi ini. Ibu Rosalin bersama Pak Bruni Tikoalu, suami istri yang tetap setia. Berkati Tuhan pelayanan mereka sebagai host yang juga menyampaikan pengumuman. Tuhan berkati sampai masa tuamu dan putih rambutmu. Tuhan berkata, aku menggendong kamu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadilah kuat, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah menang. Engkau akan melihat kebahagiaan untuk semua anak mantu cucumu di Jerman, semua menjadi murid Tuhan, jadi orang-orang yang akan dipakai untuk melayani Tuhan. Haleluya. Berkati juga Ibu Joyce dalam nama Yesus. Aku berkata dalam nama Yesus, kekuatan daripada Tuhan akan memampukan engkau. Engkau akan melihat satu persatu persoalanmu terselesaikan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan engkau, Tuhan sembuhkan Pak Umar dalam nama Yesus. Tuhan menjamah, oh Tuhan, hati dari saudara Wawan. Tuhan berikan dia hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Tuhan menjauhkan padanya hati yang keras. Kami percaya satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan dalam nama Yesus. Terima pagi ini Bu Joyce, Tuhan sedang memberi engkau kemenangan. Ada kuasa Tuhan yang menyertai engkau. Haleluya. Berkati Bu Joyce ya Tuhan. Tuhan berkati juga Bu Beli Hukubun yang ada di Kota Jayapura, Papua. Cucu Arsenio, Tuhan sudah sembuhkan dia dalam nama Yesus. Cucu Aldo juga Tuhan sertai dalam pendidikan kepolisian. Cucu Kasih Tuhan sertai dalam pendidikan Pak Wahyu, dan Ibu Sita Tuhan sertai dalam pekerjaan bisnis mereka dalam nama Yesus. Bahkan untuk Bu Weli sendiri Tuhan pulihkan kesehatanmu. Jangan takut Ibu, tetap setia. Tuhan sudah melihat kerinduan hatimu. Ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Beberapa waktu ke depan engkau lihat keajaiban Tuhan bakal terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Untuk Ibu Lydia Eka, untuk Ibu Indriani, dalam nama Yesus, sebagai seorang ibu yang cinta Tuhan, engkau akan lihat Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Tetap kuatkan hatimu, percaya bersama dengan Tuhan, melewati setiap persoalan satu persatu terselesaikan. Tuhan akan menambah-nambahkan apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan dalam nama Yesus. Tuhan akan selalu ada bersamamu untuk memberikan kau kemenangan di hari-hari ini. Ada terobosan-terobosan ajaib akan terjadi dalam keuangan, dalam ekonomimu dalam nama Yesus. Berkati sahabat-sahabat kami ini. Tuhan memberkati juga, oh Tuhan, pemilik Galasi Tab A8 dalam nama Yesus. Kuatkan hatimu. Tuhan pegang engkau dengan tangan kanannya. Tuhan menuntun langkah-langkahmu. Engkau akan selalu ada berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan membuat engkau akan bersinar. Tuhan akan membuat engkau bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Tuhan akan pakai hidupmu dalam nama Yesus. Kuduskan hidupmu di hari ini, sebab besok
Tuhan akan memperlihatkan sesuatu yang ajaib bagimu, yang belum pernah kau lihat dengan mata, yang belum pernah kau dengar dengan telinga, yang belum pernah timbul dalam hatimu. Tuhan akan nyatakan itu kepadamu. Kuatkan hatimu, Tuhan sudah merancangkan hari depan yang penuh harapan. Dan engkau akan mulai dari kehidupanmu yang terkoneksi dengan surga, dan itulah kekuatan, itulah masa depanmu dimulai dari situ. Kuatkan hatimu, jangan takut. Tuhan menjamin segala sesuatu dalam kehidupanmu. Mari berkati Ibu Sinta, berkati anak-anak kami, Yohan Sini James, Tuhan berkati juga Ibu Meliawati, Tuhan berkati juga pelayanan yang akan dilakukan pada tanggal 28. Tuhan, mari Tuhan, semua yang mengikuti dalam tim pelayanan Tuhan serta dengan kuasa tanda-tanda ajaib dalam nama Yesus. Terima kasih, kami akan melihat Madura bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya setiap perjuangan jeripaya anak-anakmu tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami yang tidak bisa hadir oleh karena mereka sakit, sembuhkan Ibu Ong Hyok Kim, Pak Darmawan Lim, Ibu Ratna Marlina. Ya Tuhan Yesus, teman-teman yang lagi kelemahan dalam tubuh, Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu. Kami percaya semua doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus. Juga Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk Ibu Eli ya Tuhan, sahabat dan Ibu Lydia Eka yang tinggal di Palembang, sembuhkan dia Tuhan dalam nama Yesus. Juga Yosin, selamatkan dia Tuhan, kasihani dia dalam nama Yesus. Lepaskan dia Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan tak lupa kami doakan Ibu Linda Effendi, sembuhkan dia juga saat ini. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau Tuhan yang luar biasa ada bersama dengan kita semua di hari ini. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dan melindungi menyertai engkau untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya terima berkat ini. Mari kita sama-sama berkata, amin, amin, amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Pak Yanto. Selamat pagi. Terima kasih Bapak John. Bu Joy. Berkati Bapak Pendeta. Terima kasih Pak John. Berkati sama-sama Pak Yanto. Berkati Galaksi T8. Yani, Bu Terusnya Lydia dalam Eka, Tuhan. Bu Meliawati. dan juga Bu Joyce, Bu Willy, Ya, Ibu Eka, Ibu berkati. Indri, Bapak Yanto. Selamat beristirahat Pak Bruri, Bu Rosalin. Ya, Terima kasih Pak Sari. John. Ya, selamat beraktivitas. Melewati Ibu Sintia. Ya, praise the Lord. Bye. Delapan. Ya, sampai jumpa. Salam buat semua di rumah ya. God bless you all. God bless you Sampai jumpa all. God nanti bless you malam. all. Bye bye. Ya, Bu Sinta, Sama-sama. ya, selamat pagi. Mami, Amin. Papi, Lakers, Ya. Lakers, Ya. Lapan, ya. Terus Tapi Sugeng Sare. Sugeng Sare. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bye. Bye. Bye bye.